Baik, selamat pagi semuanya. Semoga senantiasa selalu sehat ya. Baik, kita akan mulai perkuliahan kita pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita sama-sama manjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas limpahan berkah rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Salam, salawat, tak lupa pula kita berikan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepada anak-anakku semua, perkenalkan nama saya Syahrinullah. Saya adalah dosen pengampu mata kuliah Manajemen Kinerja. Saya adalah dosen pada program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Terbuka dengan NIDN 0024 038 312. Selaku dosen, saya pengampu mata kuliah Manajemen Kinerja, Manajemen Sumber Daya Manusia, dan Manajemen Pengetahuan. Pada kesempatan saya kali ini, saya akan mencoba untuk memaparkan unjuk kerja pada Dharma Pengajaran untuk kebutuhan kegiatan sertifikasi dosen gelombang pertama tahun 2026. Mata kuliah yang saya akan simulasikan pada kesempatan ini yaitu mata kuliah manajemen kinerja. Mata kuliah ini membahas tentang tantangan manajemen kinerja dan konsep sistem manajemen kinerja yang memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang konsep sistem manajemen kinerja maupun proses perancangan sistem manajemen kinerja yang kontekstual. Kajian terhadap langkah-langkah praktis perancangan sistem manajemen kinerja seperti perancangan manajemen kinerja, keluaran organisasi, kemampuan sumber daya, dan sistem manajemen kinerja. Melalui evaluasi dan umpan balik manajemen kinerja, serta implementasi manajemen kinerja untuk kebutuhan masing-masing perusahaan dengan memanfaatkan berbagai keunggulan yang dimiliki oleh kerangka kerja perusahaan. Setelah mempelajari mata kuliah manajemen kinerja, anak-anakku semua diharapkan mampu menjelaskan proses perancangan sistem manajemen kinerja yang kontekstual terhadap kebutuhan perusahaan dengan memanfaatkan berbagai keunggulan kerangka kerja perusahaan. Mata kuliah manajemen kinerja memiliki bobot 3 SKS yang akan dilaksanakan di semester 8, terdiri dari 9 modul pembahasan. Yang pertama yaitu terkait dengan tantangan manajemen kinerja yang meliputi tantangan manajemen kinerja sebagai suatu sistem, dan faktor-faktor yang mempengaruhi sistem manajemen kinerja. Modul kedua yaitu konsep manajemen kinerja yang membahas tentang bagaimana konsep dan sistem manajemen kinerja. Modul ketiga yaitu terkait dengan perancangan manajemen kinerja yang akan membahas mengenai mekanisme perancangan sistem manajemen kinerja, visi, misi, dan strategi organisasi perusahaan. Modul keempat akan membahas terkait dengan kerangka kerja sistem manajemen kinerja yang akan membahas tentang langkah-langkah pengembangan kerangka sistem manajemen, pemilihan variabel kinerja dengan sistem manajemen kinerja dan metode pengumpulan datanya. Pada modul kelima, kita akan membahas terkait dengan keluaran organisasi yang akan membahas mengenai variabel kinerja finansial dan variabel kerja non-finansial. Pada modul keenam, kita akan membahas terkait kemampuan sumber daya yang akan membahas mengenai sumber daya manusia, sumber daya teknologi, dan sumber daya organisasi. Pada modul ketujuh, kita akan membahas terkait sistem manajemen kinerja yang akan membahas bagaimana operasional sistem manajemen kinerja. Evaluasi dan umpan balik manajemen kinerja pada bab 8 yang akan membahas terkait dengan evaluasi manajemen kinerja dan umpan balik dari manajemen kinerja. Serta pada modul 9 yaitu implementasi manajemen kinerja yang akan membahas mengenai implementasi manajemen kinerja dalam dunia kerja. Setelah mengikuti pembelajaran tersebut, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan tantangan manajemen kinerja sebagai suatu sistem, dan faktor-faktor yang mempengaruhi sistem manajemen kinerja.
Mahasiswa mampu menjelaskan tentang konsep sistem manajemen kinerja, menjelaskan mekanisme perancangan sistem manajemen kerja, visi, misi, dan strategi organisasi, mengetahui dan menjelaskan langkah-langkah pengembangan kerangka sistem manajemen, pemilihan variabel kinerja dan sistem manajemen kinerja dan metode pengumpulan datanya. Menjelaskan variabel kinerja finansial dan variabel kinerja non-finansial. Menjelaskan sumber daya manusia, sumber daya teknologi, dan organisasi. Menjelaskan bagaimana organisasi sistem manajemen kinerja, mahasiswa mampu melakukan evaluasi manajemen kinerja dan umpan baliknya, serta mahasiswa mampu untuk mengimplementasikan manajemen kerja pada dunia kerja. Untuk melaksanakan pembelajaran di universitas terbuka, mahasiswa dapat memilih layanan pembelajaran di universitas terbuka. Ada dua layanan yang diberikan, yaitu tutorial online dan tatap muka yang berbasis web. Tutorial online ini dapat diambil mahasiswa secara gratis apabila mahasiswa telah meregistrasikan mata kuliah di awal semester, sedangkan tutorial tatap muka atau tutorial yang berbasis web, mahasiswa harus berinisiatif melakukan pembayaran kembali untuk mendapatkan layanan tersebut sebesar Rp150.000 per mata kuliah. Sebagai dosen internal universitas terbuka, saya diwajibkan untuk mengampuh mata kuliah ampuhan saya secara online melalui laman e-learning.ut.ac.id. Saya dan mahasiswa akan melakukan interaksi secara asinkronus, secara tidak langsung, dan juga dapat melaksanakannya secara sinkronus atau secara langsung melalui media Zoom seperti ini, ataupun melalui Microsoft Teams. Interaksi kelas melalui laman e-learning.ut.ac.id secara asinkronus dapat dilakukan oleh tutor dan mahasiswa kapan saja dan sesuai dengan waktu luang yang dimiliki tutor dan mahasiswa. Selama sesi berlangsung, yang dimana setiap sesinya berlangsung selama 1 minggu dan hari Senin sampai Minggu, dan mahasiswa diwajibkan minimal melakukan diskusi 1 kali setiap sesinya. Dan diskusi ini akan berlangsung selama 5 kali pada sesi 1, 2, 4, dan 6, dan 8. Sedangkan pada pertemuan 3, 5, dan 7, mahasiswa akan mengerjakan tugas berupa soal esai. Sama halnya dengan diskusi, akan tetapi tugas tutorial terdiri dari 3 sampai 5 soal analisis. Diharapkan mahasiswa dapat menganalisis jawaban-jawaban secara sistematis dan terstruktur sehingga dapat menjawab dan menganalisa jawaban-jawabannya dengan baik sehingga bisa mendapatkan nilai yang maksimal. Sehingga pada akhirnya nanti tutorial online ini akan berkontribusi 30% dari nilai total keseluruhan mahasiswa. Sehingga mahasiswa berkewajiban hanya mencari 70% lagi pada nilai ujian akhir semesternya. Dengan catatan, UAS mahasiswa tadi benar minimal 30% dari total jawaban yang ada. Karena UAS di universitas terbuka bersifat objektif dengan soal 40-50 soal, apabila di bawah 30%, maka layanan pembelajaran tersebut dianggap tidak berhasil atau tidak memberikan kontribusi. Nah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi mengenai tantangan manajemen kinerja yang meliputi pengertian manajemen kinerja, tantangannya, manajemen kinerja sebagai satu sistem, dan faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen kinerja. Berikut saya akan menampilkan terkait dengan tutorial terkait dengan manajemen kinerja. Baik, anak-anakku sekalian, apakah ini sudah tampak?
Ya, Pak. Oke, baik pada pertemuan pertama ini kita akan membahas atau mempelajari salah satu mata kuliah yang sangat penting dalam bidang manajemen yaitu manajemen kinerja. Kita akan membahas bagaimana organisasi mengelola kinerja individu maupun tim agar mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Di era persaingan yang semakin ketat ini, organisasi tidak cukup hanya memiliki sumber daya yang baik, tetapi juga harus mampu untuk mengelola kinerja setiap orang secara terarah. Nah, eh, pada materi ini, mahasiswa diharapkan memahami konsep dasar manajemen kinerja, ruang lingkupnya, berbagai tantangan yang sering muncul dalam implementasi sehingga strategi untuk mengatasinya. Selain memahami teori, mahasiswa kita diharapkan mampu untuk menghubungkan konsep-konsep tersebut dengan kondisi nyata di organisasi maupun dunia kerja, sehingga pembelajaran kita ini akan semakin aplikatif. Ehm, Baik, selanjutnya manajemen kinerja merupakan suatu proses yang dilakukan secara sistematis untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas organisasi berjalan sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan. Proses ini meliputi perencanaan, pemantauan, evaluasi, hingga pengembangan kinerja secara berkelanjutan. Dengan demikian, manajemen kinerja bukan hanya dilakukan pada saat penilai akhir tahun, tetapi berlangsung sepanjang periode ya. Dalam organisasi modern, keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi atau besarnya modal, tetapi juga oleh kemampuan organisasi dalam mengelola kinerja sumber daya manusianya. Oleh karena itu, manajemen kinerja menjadi fondasi penting dalam meningkatkan produktivitas, menciptakan inovasi, dan menjaga agar seluruh individu memiliki arah kerja yang selaras dengan visi organisasi. Berikutnya, pengertian dari manajemen kinerja. Secara umum, manajemen kinerja itu merupakan proses yang dirancang untuk meningkatkan kinerja individu, kelompok, maupun organisasi secara keseluruhan. Proses ini dimulai dengan menetapkan target yang jelas, kemudian memantau pelaksanaannya, memberikan umpan balik, serta mengevaluasi hasil yang dicapai. Dengan adanya tahapan tersebut, organisasi dapat mengetahui apakah tujuan yang telah direncanakan itu benar-benar tercapai. Tujuan utama manajemen kinerja itu adalah menciptakan keselarasan antara tujuan individu dan tujuan organisasi. Selain itu, ini juga membantu meningkatkan motivasi, mengidentifikasi kebutuhan pelatihan, dan membangun budaya kerja yang berorientasi pada hasil. Ketika setiap individu memahami apa yang harus dicapai, maka peluang keberhasilan organisasi akan semakin besar. Selanjutnya kita bicara dengan ruang lingkup manajemen kinerja itu sendiri. Nah, ruang lingkup manajemen kinerja itu terdiri dari tiga tahapan utama, yaitu perencanaan kinerja, pemantauan kinerja, dan evaluasi, beserta pemberian umpan balik. Ketiga tahapan ini saling berkaitan dan membentuk suatu siklus yang terus berulang. Organisasi tidak dapat hanya fokus pada evaluasi tanpa melakukan perencanaan yang baik sejak awal. Jadi, dalam tahap perencanaan, organisasi menetapkan sasaran dan indikator kinerja, selanjutnya dilakukan dengan pemantauan terhadap pelaksanaan pekerjaan untuk memastikan target berjalan sesuai dengan rencana. Setelah itu dilakukan evaluasi terhadap hasil kerja yang dicapai, kemudian diberikan umpan balik sebagai dasar pemberian pada periode berikutnya sehingga tercipta peningkatan kinerja secara berkelanjutan. Nah, berikutnya yaitu terkait dengan mengapa manajemen kinerja itu penting. Nah, manajemen kinerja itu memiliki peran sangat penting karena dalam sebuah organisasi dia dapat membantu meningkatkan produktivitas serta mempertahankan karyawan yang berkinerja baik. Jadi beberapa studi yang ditampilkan organisasi yang menerapkan sistem manajemen kinerja secara efektif itu mampu meningkatkan produktivitas dan memiliki tingkat retensi karyawan yang lebih tinggi dibandingkan organisasi yang tidak memiliki sistem yang terstruktur seperti itu.
Selain meningkatkan produktivitas, manajemen kinerja juga membantu organisasi mengambil keputusan yang lebih objektif. Data hasil penilaian kinerja dapat digunakan sebagai dasar dalam memberikan penghargaan, promosi jabatan, pengembangan kompetensi, maupun penyusunan strategi organisasi. Berikutnya kita masuk ke tantangannya. Nah, tantangan dari manajemen kinerja itu ada beberapa ya. Jadi dalam penerapan manajemen kinerja diantaranya adanya ketidakjelasan tujuan dan indikator kinerja, kurang komunikasi yang efektif, serta adanya resistensi dari karyawan. Ketika target tidak dijelaskan secara rinci, setiap individu dapat memiliki pemahaman yang berbeda mengenai apa yang harus dicapai sehingga hasil kerja menjadi tidak optimal. Berikutnya, nah ini terkait tantangan eh, keterbatasan teknologi, sumber daya, serta penerapan sistem yang tidak konsisten. Jadi banyak organisasi yang masih melakukan penilaian kerja secara manual, ya, dan masih tidak objektif, ya, sehingga membutuhkan waktu yang lama dan rentan terhadap kesalahan dalam pengolahan data. Selain keterbatasan teknologi, organisasi juga sering menghadapi yang namanya keterbatasan anggaran dan waktu dalam melakukan monitoring maupun evaluasi. Jika prosedur penilaian ini tidak diterapkan secara konsisten kepada seluruh karyawan, maka yang muncul adalah persepsi ketidakadilan yang menurunkan motivasi kerja dan kepercayaan terhadap organisasi. Berikutnya yaitu manajemen kinerja sebagai satu sistem. Ya, nah, manajemen kinerja itu harus dipahami sebagai sebuah sistem yang terdiri atas 4 komponen utama, yaitu input, proses, output, dan feedback. Input mencakup sumber daya, kompetensi, serta tujuan organisasi. Selanjutnya, input tersebut diolah menjadi sebuah proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi. Nah, hasil dari proses tersebut berupa output atau kinerja yang akan dicapai organisasi. Namun proses tidak berhenti sampai di situ karena dibutuhkan juga feedback ya sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki kelemahan dan meningkatkan kualitas pada periode berikutnya. Nah, Bapak akan lanjut ke faktor-faktor yang mempengaruhi sistem manajemen kinerja. Jadi, keberhasilan sistem manajemen kinerja itu dipengaruhi oleh berbagai faktor ya, seperti kepemimpinan, budaya organisasi, eh, kompetensi karyawan, pelatihan, teknologi, serta sistem penghargaan. Nah, faktor ini saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Jadi, seorang pemimpin itu harus mampu memberikan arahan dan motivasi akan mendorong terciptanya budaya kerja yang positif. Begitu juga dengan teknologi yang memadai akan mempermudah proses pengukuran kinerja secara objektif. Oleh karena itu, kita harus memperhatikan seluruh faktor tersebut agar sistem manajemen kinerja ini dapat berjalan dengan baik. Nah, dampaknya. Nah, bagaimana dengan dampaknya ya? Faktor-faktor terhadap kinerja. Nah, faktor-faktor yang telah dibahas sebelumnya ini akan memberikan dampak positif maupun negatif bagi organisasi. Kepemimpinan yang baik mampu meningkatkan motivasi kerja, teknologi yang tepat meningkatkan efisiensi, pelatihan meningkatkan kompetensi, sedangkan sistem penghargaan yang adil dapat meningkatkan loyalitas karyawan. Sebaliknya, apabila faktor-faktor tersebut tidak dikelola dengan baik, maka organisasi ini dapat mengalami berbagai masalah seperti konflik internal, penurunan semangat kerja, kesalahan pengambilan keputusan, hingga rendahnya produktivitas. Oleh karena itu, organisasi harus mampu mengelola seluruh faktor tersebut secara seimbang agar tujuan organisasi ini tetap tercapai. Nah, bagaimana strateginya ya mengatasi tantangan? Nah, untuk mengatasi berbagai tantangan, organisasi ini dapat menerapkan berbagai strategi yang utama, yaitu menetapkan tujuan dengan yang konsep SMART ya, membangun komunikasi yang transparan, memanfaatkan teknologi yang sesuai, serta memberikan pelatihan secara berkelanjutan kepada seluruh karyawan. Nah, konsep ini dapat memastikan bahwa tujuan yang ditetapkan itu bersifat spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan memiliki batas waktu yang jelas. Nah, selain itu,
pemanfaatan teknologi digital dan peningkatan kompetensi melalui pelatihan. Ya, itu juga akan membantu organisasi untuk meningkatkan efektivitas serta manajemen kinerjanya secara berkelanjutan. Nah, saya coba menyebutkan satu case ya. Nah, di mana case yang saya angkat ini adalah terkait dengan bagaimana implementasi kinerja dari PT Telkom Indonesia, di mana perusahaan tersebut berhasil meningkatkan produktivitas melalui penerapan sistem KPI berbasis digital. Nah, komunikasi yang lebih transparan serta program pelatihan yang dilakukan itu secara terus-terus dan berkesinambungan. Nah, dengan adanya contoh ini, ya, ini menunjukkan bagaimana penerapan sistem yang terstruktur dapat memberikan hasil yang nyata bagi organisasi. Ya, dengan nanti menilik dari kasus ini, mahasiswa dapat memahami bahwa teori manajemen kinerja tidak hanya berlaku dalam buku, tetapi itu bisa diterapkan di organisasi yang besar. Nah, hal ini menjadi bukti bahwa investasi dalam sistem manajemen kinerja mampu meningkatkan produktivitas, kepuasan karyawan, dan pencapaian organisasi secara konsisten. Nah, sebagai bahan diskusi, kita akan bagaimana mengatasi tantangan manajemen kinerja di organisasi. Nah, kita akan berbagi pengalaman. Saya juga selaku dosen akan mencoba mendorong adik-adik semua untuk dapat memberikan contoh nyata nantinya, ya. Anda bisa apa namanya, membuat tugasnya untuk memberikan contoh nyata mengenai masalah yang Anda temui, misalnya di tempat kerja Anda, ya. Bagaimana komunikasi yang kurang efektif, target kerja yang tidak jelas, atau sistem penghargaan yang belum adil. Nah, selanjutnya adik-adik sekalian akan memberikan solusi ya terhadap konsep-konsep manajemen kinerja yang telah kita pelajari dan kita sudah analisis yang semakin berkembang. Berikutnya kesimpulannya sebelum saya akhiri, yaitu bahwa kita dapat menyimpulkan manajemen kinerja itu adalah merupakan suatu proses yang sangat penting dalam keberhasilan organisasi. Tetap sistem ini tidak hanya fokus pada penilaian hasil kerja, tetapi juga mencakup proses perencanaan, pemantauan, evaluasi, serta pengembangan kompetensi secara berkelanjutan. Nah, keberhasilan manajemen kinerja itu dapat dipengaruhi berbagai faktor, bisa dari kepemimpinan, budaya organisasi, teknologi, hingga pada sistem penghargaan. Jadi dengan menerapkan strategi yang tepat seperti komunikasi yang terbuka, pemanfaatan teknologi, dan pelatihan yang berkelanjutan, sebuah organisasi dipastikan mampu untuk meningkatkan produktivitas sekaligus mencapai tujuan ya yang strategisnya secara bersama-sama oleh seluruh perusahaan. Baik, terima kasih. Demikian pembahasan mengenai tantangan manajemen kinerja yang kita lakukan pada pertemuan pertama ini. Harapan saya kita tidak hanya memahami definisinya saja, tetapi juga mampu menerapkannya di lingkungan kerja maupun organisasi yang kita ikuti. Nah, eh, pada pertemuan berikutnya kita juga akan bisa membahas terkait dengan eh, bagaimana kita mampu menjelaskan konsep dan sistem manajemen kinerja, ya, di mana kita akan membahas terkait dasar perencanaan sistem manajemen kinerja serta tahapan perencanaan sistem kinerja nantinya. Oke, baik. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi diskusi atau pertanyaan. Saya akan men-stop share dulu. Oke, baik kepada seluruh anak-anakku sekalian, saya persilahkan apabila masih ada yang kurang jelas atau perlu ditanyakan, silahkan. Izin Pak, ingin Oke, bertanya, oke, silahkan Arifah. mengapa manajemen kinerja tidak hanya dilakukan pada saat penilaian kinerja di akhir tahun? Oke, baik. Terima kasih pertanyaan yang bagus sekali ya dari Mak Rifa. Jadi manajemen kinerja itu merupakan sebuah proses yang berlangsung secara berkelanjutan. Jadi tidak harus dilakukan hanya pada akhir tahun saja. Karena
Manajemen kinerja itu dimulai dari perencanaan, pemantauan, pemberian umpan balik hingga evaluasi. Jadi jika hanya dilakukan di akhir tahun, organisasi itu akan kehilangan kesempatannya untuk memperbaiki kinerjanya selama proses berlangsung. Sehingga jika demikian, maka tujuan organisasi itu akan lebih sulit untuk dicapai. Mungkin seperti itu jawaban dari saya. Selanjutnya, ada yang ingin lagi ditanyakan? Saya Pak ingin bertanya Pak. Oke, silakan dari Ronald ya, silakan. Baik, pertanyaan saya adalah apa tantangan terbesar dalam menerapkan manajemen kinerja di sebuah kantor? Oke, baik. Pertanyaannya juga cukup bagus ya. Jadi eh, ada banyak tantangan tadi yang sudah Bapak paparkan pada sesi materi. Nah, saya akan menjelaskan bahwa salah satu tantangan terbesar dari sekian banyak tantangan yang mungkin dihadapi, yaitu pertama adalah ketidakjelasan tujuan dan indikator kinerja. Jadi, pada saat sebuah organisasi atau kantor atau perusahaan itu tidak memiliki capaian indikator kinerja yang jelas atau target indikator kinerja yang jelas, maka otomatis karyawannya itu tidak akan memahami target yang mereka akan capai atau bagaimana kinerja pegawai itu bisa diukur. Nah, mereka itu akan kesulitan bekerja secara optimal karena dia tidak tahu targetnya apa, capaiannya sampai di mana. Nah, oleh karena itu organisasi harus menetapkan sasaran yang jelas, harus memiliki target indikator kinerja yang harus dia capai setiap tahunnya. Dan dengan begitu, bukan hanya menyusunnya, tetapi dia harus juga komunikasikan secara baik kepada seluruh karyawannya dan dari level manajer hingga karyawan, sehingga mereka memiliki apa namanya tahapan pekerjaan dan penilaian yang jelas. Nah, mungkin seperti itu. Mungkin saya butuh satu pertanyaan lagi nih. Masih ada? Saya, Pak, ingin Oke, bertanya, silakan. mengapa umpan balik atau feedback menjadi bagian penting dalam sistem manajemen kinerja? Ya, eh, pada materi kita kan saya membubuhkan umpan balik atau feedback. Nah, ini menjadi sebuah pertanyaan yang juga baik. Nah, organisasi itu pasti memiliki tantangan dalam manajemen kinerja. Dalam mengatasinya, dia akan menetapkan tujuan dengan menggunakan prinsip-prinsip yang bagus seperti membangun komunikasi yang terbuka, memanfaatkan teknologi untuk memantau kinerja, memberikan pelatihan berkelanjutan sehingga strategi-strategi itu akan membantu meningkatkan efektivitas sistem manajemen kinerja. Nah, kenapa kita butuh lagi umpan balik atau feedback? Ya, umpan balik ini sangat penting karena akan memberikan informasi kepada karyawan mengenai kelebihan dan kekurangan kinerjanya. Jadi harus ada reviewnya, direview ulang. Nah, dengan adanya umpan balik yang baik dan konstruktif, maka karyawan itu dapat mengetahui aspek apa yang perlu mereka pertahankan atau mereka harus perbaiki, sehingga peningkatan kinerjanya secara berkelanjutan untuk tujuan organisasi itu dapat lebih mudah untuk dicapai. Oke, baik. Saya rasa untuk sesi ini kita cukupkan ya. Untuk minggu depan kita akan melanjutkan pembahasan kita terkait dengan konsep sistem manajemen kinerja yang akan membahas terkait dasar perencanaan sistem manajemen kinerja serta tahap perencanaan sistem manajemen kinerja. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih atas atensinya semua anak-anakku sekalian yang sudah tergabung dalam kuliah kita pada pagi hari ini. Kita kembali apa namanya? Kita berjumpa kembali minggu depan dan selamat melanjutkan aktivitasnya semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak. Waalaikumsalam Terima kasih warahmatullahi semuanya. wabarakatuh.